Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rido Pratama Pane sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 2 Biologi. Hari ini kami akan menganalisis dan mengamati bentuk-bentuk morfologi dari sebuah tanaman. Silakan menyaksikan. Nama saya Andreas Kavin dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu pohon alpukat dan bagian-bagiannya. Dan inilah pohon alpukat. Pohon alpukat atau dengan nama latin Persea americana merupakan pohon yang menghasilkan buah alpukat. Asalnya itu dari Meksiko bagian selatan. Karena pohon alpukat merupakan pohon yang memiliki biji berkeping dua atau dikotil, maka akar yang dimiliki oleh pohon alpukat itu ialah akar tunggang. Akar yang berukuran besar dan langsung terhubung ke bagian batang. Akar pada pohon alpukat dapat tumbuh sepanjang 5-10 meter dan berfungsi untuk menyerap berbagai zat dan air di dalam tanah dan berfungsi juga untuk menyimpan cadangan makanan. Batang pada pohon alpukat itu berbentuk bulat dan memiliki kambium. Batang pohon ini dapat tumbuh sehingga setinggi 5-8 meter. Batang pohon alpukat memiliki warna coklat yang sangat pekat dan dapat dibedakan dari bahan pohon lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna. Daun pada pohon alpukat itu bertipe tunggal dan tangkai pada daun ini dapat tumbuh sepanjang 1,5 sampai 5 cm. Bentuknya lonjong seperti telur dengan ujung yang meruncing. Teksturnya seperti kulit. Dan daun alpukat memiliki tulang yang menyirip. Daun ini dapat tumbuh hingga sepanjang 20 cm dan lebarnya sekitar 10 cm. Bunga pada pohon alpukat itu termasuk dalam jenis bunga majemuk yang memiliki kelamin ganda. Letak bunga ini terdapat di ketiak daun. Karena saya tidak memiliki bunga pada pohon alpukat untuk sekarang, maka saya langsung saja tampilkan lewat editing. Nah, langsung saja saya tunjukkan. Ya, ini dia bunganya. Oke. Buah alpukat itu memiliki bentuk yang lonjong dengan panjang 5-20 cm. Dan buah alpukat itu memiliki warna yang hijau, sedikit agak kuning bila sudah matang. Karena di pohon alpukat untuk sekarang saya tidak mempunyai buahnya, maka saya langsung saja taruh dalam proses editing. Oke, ini dia. Langsung saja. Oke. Sekian video penjelasan tumbuhan dari saya kelompok 2 dan langsung saja kita menuju ke anggota berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Amelia Jadi dari kelas 10 MIPA 7 absen 11. Saya dari kelompok 2. Pada proyek kelompok dunia tumbuhan ini saya memilih tumbuhan temulawak. Temulawak adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kemudian menyebar ke beberapa tempat di kawasan wilayah biogeografi Malaysia. Temulawak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu batang, akar, daun, dan bunga. Batang temulawak merupakan batang semu, berwarna hijau dan coklat gelap, dengan tinggi 1,5 cm sampai 2 cm. Batang temulawak memiliki upi-upi daun yang tumbuh tegak, lurus, dan berumpun seperti upi daun pisang. Telapak daun temulawak berwarna hijau tua, terdapat bintik-bintik jernih hijau muda, dan garis-garis coklat dengan lebar 1 cm sampai 2,5 cm. Sisi kiri dan kanan tulang daunnya terdapat garis berwarna merah ungu, sedangkan punggung daunnya berkilat dan pudar. Bunga temulawak memiliki tangkai yang cukup ramping, dengan jenis perbungaan lateral yang keluar dari rimpangnya, serta membentuk rangkaian bulir. Bunga pada tanaman ini memiliki bentuk bulat seperti telur, dan mempunyai daun pelindung yang ukurannya cukup besar serta jumlahnya yang banyak. Secara umum, bunga temulawak memiliki warna kuning dan kelopaknya berwarna kuning tua, sedangkan pada bagian pangkal bunganya berwarna ungu. Tanaman temulawak memiliki sistem perakaran serabut dengan bentuk yang sangat tidak beraturan. Akar-akar tanaman temulawak melekat dan keluar dari rimpang induknya. Rimpang induk ini memiliki bentuk yang bulat dan agak oval,
serta bagian sampingnya terbentuk 3-4 rimpang cabang yang memanjang. Pada tanaman temulawak, rimpangnya berukuran besar dan bercabang-cabang dan memiliki warna kulit rimpang coklat kemerahan. Rimpang ini baunya harum tetapi rasanya agak pedas. Temulawak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sebagai antibakteri dan anti jamur, mencegah kanker, mengatasi peradangan, dan banyak lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Lusita Sihombing. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 7, nomor absen 14. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah tanaman yang bernama lidah mertua. Nah, teman-teman pasti gak asing kan dengan tanaman yang satu ini? Namanya adalah lidah mertua. Disebut lidah mertua karena memiliki daun yang panjang dan juga tajam. Selain sebagai penghias, lidah mertua digunakan untuk membersihkan udara dalam ruangan. Mampu menghisap berbagai macam polusi udara lebih baik dari kebanyakan tanaman, seperti karbon monoksida dan lain-lain. Oleh karena itu, lidah mertua tumbuh secara rimpang, yaitu dari akar terlebih dahulu baru ke atas dan akar lagi baru ke atas lagi. Tumbuh dalam kondisi sedikit air dan cahaya matahari merupakan kelebihan dari lidah mertua, sehingga banyak yang menjadikannya tanaman hias di dalam rumah. Daun yang keras tegak panjang, sukulen dengan ujung beruncing merupakan karakter dari lidah mertua ini. Biasanya lidah mertua berkembang biak dengan sistem tunas dan stek daun. Lidah mertua juga memiliki bunga. Lidah mertua menghasilkan bunga jika sudah tua. Bunga mekar pada siang hari dan terbuka setelah gelap. Tidak ada informasi yang pasti mengenai berapa lama mekarnya bunga lidah mertua ini. Lidah mertua memiliki akar serabut. Berdasarkan bangun dasar daun pada lidah mertua termasuk ke dalam jenis A atau tipe A. Sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu ujung yang runcing. Tipe ini disebut dengan bentuk pedang atau belati. Demikian video tentang tanaman lidah mertua. Terima kasih telah menonton. Halo semuanya, saya Melvin Mulyawan dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 16. Di video ini saya akan melakukan pengamatan morfologi tanaman suji. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman suji. Tanaman suji atau Dracaena angustifolia merupakan tanaman perdu. Tanaman ini digolongkan menjadi tanaman perdu karena dapat berdiri tegak hingga 8 meter. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna hijau pada makanan. Baik, langsung saja kita masuk ke video pengamatan. Jadi ini dia tanaman suji. Tanaman suji memiliki bentuk tulang daun sejajar. Dapat dilihat dengan bentuk daunnya yang lurus dan memanjang. Lalu batang pada tanaman ini berkayu serta kokoh. Batangnya memiliki ruas-ruas dan dapat berdiri dengan tegak. Lalu akar pada tanaman suji memiliki sistem perakaran tunggang dengan akarnya yang berwarna putih. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama Pane. Saya dari kelompok 2 biologi. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 7. Hari ini saya akan mengamati tanaman, yaitu jahe merah. Nah, jadi inilah jahe merah yang akan saya amati. Jahe merah memiliki nama latin Zingiber officinale var rubrum.
Jahe merah juga disebut sebagai jahe sunti yang mempunyai kulit yang rimpang dengan warna hijau kemerahan dengan bagian dalam yang berwarna merah muda sampai kuning. Untuk daun jahe merupakan tipe daun tunggal yang memiliki pelepas serta seludang daun. Kira-kira panjang dari daun ini adalah 10 sampai dengan 11 cm. Bentuk daunnya adalah menyirip dan juga memiliki batang semu. Karena batangnya belum menjadi batang sungguhan tapi masih seperti tangkai. Seperti ini. Batangnya berwarna hijau dan panjangnya kira-kira sekitar 30 cm. Dan panjang tertingginya bisa sampai 100 cm. Oh ya, sebelumnya untuk menambahkan daunnya juga bisa memanjang sampai 15 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan yang memiliki bau yang sangat menyengat. Di sini adalah umbi dari jahenya. Di sini adalah jahenya yang berwarna kemerahan dan ini adalah akarnya. Akarnya di sini ya. Sekian dari saya. Sekian video dari pengamatan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.